tidak ada pilihan lain. Kita harus bergerak, berjalan terus, meski lutut kita berdarah dan lidah kita dijahit aturan dan dikerdilkan lewat undang-undang. Kalaupun terus kemudian kita mengangkat pariwisata dan kemudian ekonomi kreatif, ya itu kita juga setuju, tetapi tidak meninggalkan akarnya, gitu loh. Karena pariwisata pun juga, oke, pariwisata tempatnya bagus, ceritanya apa? Ya nggak ada, yang cuma pemandangan. Jember ini kaya, sehingga terus kemudian urgensi peleburan itu, ya itu harus kita tolak, karena terus kemudian tidak akan ada upaya dan kemudian fokus bagaimana kita bisa menggali ke titik yang paling dalam. Ya kecil lah, saya pikir sangat kecil nanti. Karena kan kemarin kalau Mbak Nela ngomong 1 juta berapa itu pariwisata Jember itu masuk. Tapi apakah PAD-nya naik apa enggak, kita tidak tahu. Juga ada 112 tempat wisata, 112 itu di Baraja, kita di Kompleks mana aja itu 112 bicara ada. Paling yang terkenal Batu Blok, Suger, Papuma itu ada. Tahun 2015 kita pernah menjuarai nasional untuk pameran barang-barang benda-benda bersejarah, prasejarah, era prasejarah. Itu juara nasional, Pak. Untuk menurut silinder atau batu kenong yang tidak ada di Bali. Akan tetapi kalau seandainya nanti dinas pariwisata budaya ini disepertikan itu, lalu siapa akan mengurusi pelestariannya? Itu kan nilai. Belum kita kalau bicara tentang sejarah lokal, entitas sejarah apa harus kita pertahankan bahwa anak-anak Jember harus punya identitas yang kuat, bukan sekadar pendalungan yang masih kontroversi. Tapi juga harus ada penulisan sejarah lokal, harus itu. Kemarin mungkin sudah ada semacam isu yang ingin digabung dan nyatanya memang akhirnya digabung, yaitu, tapi saya pikir motivasi atau gambaran untuk perbiakan politik ini tetap kami suarakan bahwa kami menolak olahraga dan dinas pariwisata. Kenapa begitu? Karena ketika kita membicarakan kebudayaan ini sangat kompleks dan itu juga cukup ribet dan macam-macam ya. Anggota itu terejawantahkan dalam setiap gerak manusia. Sehingga menurut saya Mbak, ketika kita bicara tentang kebudayaan, maka kita bicara akal budi, cipta rasa karsa sebagai produk, tapi yang esensi adalah nilai. Apakah selama ini kita sudah membicarakan itu dan kita sudah memikirkan sistem nilai itu kepada masyarakat kita? Alih-alih kita hanya memperhatikan masalah komoditas. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang hadir di masyarakat, yang dieuforiakan oleh dinas-dinas itu adalah partinya, pestanya. Tapi nilainya ada, nggak ada. Saran saya sih, jadi saran saya sendiri juga. Jadi kita lebih larut mikir sesuatu hal yang seperti ini, yang notabene kalau kita bicara kehidupan hari ini jauh antara ukuran apa yang kita perjuangkan dengan sesuatu. Tapi alhamdulillah itu mungkin yang disebut bahwa kita masih memiliki nilai juang untuk terus seperti ini. Ya terima kasih teman-teman telah membuka ruang ini. Justru saya secara pribadi berpikir bicara kebudayaan ini esensinya itu bukan hanya melakukan pembinaan saja. Kalau kita mau bicara semua itu ada nilai kultur, ada nilai budaya apa kita sering menyebut itu. Yang kelima, fasilitasi kebutuhan komunitas seni, budaya, dan sastra serta literasi secara berkelanjutan, termasuk ruang ekspresi, pendidikan, pelatihan, pendampingan, dokumentasi karya, distribusi, serta penguatan kapasitas kelembagaan komunitas. Termasuk dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, pemerintah daerah wajib membangun gedung seninya. Pada zamannya
bertukar bisa. Sepak bola aja amburadul, padahal itu di olahraga yang banyak juga cabang-cabangnya, apalagi di kesenian. Saya secara pribadi sangat mendukung apa yang jenengan inginkan, maka saya juga akan mendukung kepada ketua saya. Jenengan tidak salah, beliau juga sangat mendukung apa yang jenengan inginkan. Saya kalau perlu menghadap langsung pada beliau bagaimana yang diinginkan oleh saudara kita itu soal penolakan terhadap penggabungan ini. Setuju untuk ya yang tadi bapak-bapak ibu-ibu sampaikan tadi gitu ya, nggak cuma itu, ternyata ada juga yang lebih konseptual yang menurut saya itu hal kecil tapi dampaknya sistemik loh gitu. Nah itu menurut saya penting juga untuk apa ya di garis bawahi lah yang tadi menjadi apa ya 8 poin yang saya kira itu masuk di akal gitu, dan itu penting kalau kita kawal. Itu saya secara pribadi gitu. Makanya saya terima kasih ilmunya siang ini luar biasa buat saya, dan saya janji belajar bercepat-cepat untuk bicara siang hari ini untuk di follow up ke depan. Mungkin itu Mas Chandra. Bahwa implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu satu hal yang mendasar, dan saya pribadi nanti akan juga menyampaikan tuntutan dari rekan-rekan semua. 8 tuntutan tadi memang nomenklatur di kita itu Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Nanti kita kok kenapa masuk menjadi subbagian gitu. Dulunya ya Dispar aja susah, apalagi sekarang Disparbud Pora.